Ini adalah kisah bangsa Yagal, pemburu hewan yang paling perkasa, yaitu Manak, seekor gajah purba atau mamut. Diceritakan, bangsa Yagal sedang mengalami masa kelaparan karena para Manak yang hampir tidak pernah melintas di desa mereka. All Mother, seorang wanita yang memiliki kekuatan spesial, tiap hari berdoa kepada leluhurnya untuk menyelamatkan sukunya. Di suatu hari, kepala suku menemukan gadis bermata biru yang selamat dari para perampok yang membantai desanya. All Mother kemudian membrowsingnya dan mendapat penglihatan akan ada setan berkaki 4 yang menghancurkan desanya, dan akan muncul seseorang kesatria dari perburuan terakhir yang akan menikahi gadis bermata biru ini, yang kemudian diberi nama Evolet. Di sisi lain, kepala desa tidak mempercayai ramalan dari Old Mother dan pergi meninggalkan desanya untuk menyelamatkan sukunya dengan caranya sendiri. Dia menitipkan anak dan tombak putih kepada teman baiknya, yaitu Tik-Tik. Atas perbuatan ayahnya itu, anaknya yang bernama Dileh selalu dilecehkan oleh teman-temannya. Dan sementara itu, cinta mulai tumbuh dan kuat di antara Dileh dan Evolet yang mulai dari kecil sudah saling menaruh perhatian. Pada saat perburuan yang diramalkan tiba, Tik-Tik memimpin perburuan, menggiring para Manak ke tempat tujuan yang direncanakan. Di sisi lain, Baku menjebak seekor Manak jantan yang paling besar dengan sebuah jaring raksasa. Dilih yang mencoba menahan jaring itu malah tersangkut dan terseret oleh Manak. Selanjutnya, secara kebetulan, Manak yang hendak menyerang Dileh malah terjatuh dan tertusuk oleh sebuah tombak yang tersangkut di batu. Manak itu akhirnya tumbang. Warga yang mengira Dileh yang membunuhnya memberikan tombak putih dan Evolet untuk dinikahi sebagai hadiahnya. Dan Dileh sangat bahagia karena itulah yang Dileh dan Evolet harapkan. Tetapi kebahagiaan Dileh tidak berlangsung lama karena dia merasa bimbang dan hendak mengembalikan tombak putih, dan secara otomatis dia juga akan kehilangan Evolet karena ia sadar dia tidak membunuh Manak itu secara adil. Tak lama setelah itu, datanglah segerombolan perampok yang diramalkan sebagai setan berkaki 4 yang membantai desa mereka, juga menculik beberapa orang dari suku Yagal termasuk Evolet untuk dijadikan budak. Dileh yang mengetahui hal itu tak bisa berbuat apa-apa karena dia tahu tak akan bisa mengalahkan mereka semua. Tetapi karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Evolet, Dileh bertekad untuk mengejar setan berkaki 4 itu ditemani Tik-Tik dan kawan, kemudian disusul oleh Baku. Dan perjalanan mereka pun dimulai. Di sisi lain, Warlord yang mengetahui Evolet mencoba memberi jejak dengan cara menjatuhkan bagian-bagian kalung hadiah dari Dileh, memaksa melepas dan membuang kalung itu. Kemudian Dileh menemukan kalung yang terbuang itu dan mengetahui arah dan jejak dari para segerombolan perampok yang berada di tengah hutan. Dileh dan kawan-kawan akhirnya menemukan tempat peristirahatan para perampok itu. Dia melihat seseorang yang bermata satu hendak berniat jahat kepada Evolet. Kemudian dia memukulnya dan menyelamatkan Evolet. Lalu kejadian yang tak terduga terjadi. Mereka diteror oleh sekawanan burung raksasa yang sangat buas, dan hal itu membuat Karen dan kawan-kawan tertangkap oleh para perampok. Dileh, Baku, dan Evolet naik ke atas pohon untuk menyelamatkan diri dari serangan burung ganas itu. Lalu Dileh menyuruh Evolet untuk menunggu di pohon itu bersama Baku, sementara dia akan mencoba menyingkirkan hewan buas tersebut. Dengan berlari dan memanjat dan keahliannya sebagai pemburu, dia berhasil membunuh burung ganas tersebut. Dan ketika ia kembali, ternyata Evolet dan Baku sudah tertangkap oleh pemburu. Di samping itu, Dileh menemukan Tik-Tik yang terluka parah oleh burung buas tadi, kemudian segera membawa dan merawatnya sendiri. Next, Dileh yang sedang mencari makanan untuk Tik-Tik
terjatuh dan pingsan di sebuah lubang jebakan untuk binatang buas. Tak lama ia pun tersadar diiringi oleh hujan yang mulai membanjiri tempat itu. Dia melihat seekor semilodon yang hampir mati terjebak oleh air. Dengan perasaan ngeri, dia menghampiri dan berkata kepada semilodon itu akan menolongnya, tetapi dengan syarat untuk tidak menerkam dan memakannya. Setelah itu, Dileh pun menolongnya. Seakan mengerti dengan ucapan Dileh, semilodon itu pun langsung pergi meninggalkannya. Setelah Tik-Tik sembuh, mereka memasuki pemukiman kosong dan memakan makanan yang ada di sana. Tak lama kemudian, muncullah suku asli pemukiman tersebut yang ternyata bernama suku Naku yang hendak menangkap Dileh dan Tik-Tik karena memasuki wilayah mereka tanpa seizin mereka. Semilodon segera menghampiri Dileh dan Dileh berkata pada semilodon itu untuk mengingat kejadian di lubang jebakan waktu itu. Setelah itu, semilodon itu pun melindungi Dileh dari suku Naku tersebut. Melihat Dileh bisa berbicara dengan semilodon, mereka pun segera menjamunya dan menghormatinya karena bangsa Naku punya ramalan bahwa orang yang bisa berbicara dengan semilodonlah yang suatu saat akan membebaskan bangsanya dari perbudakan. Dan faktanya lagi bahwa ayah Dileh dulu adalah sahabat kepala suku Naku tersebut. Di sisi lain, Tik-Tik mengungkapkan alasan sebenarnya ayahnya pergi meninggalkan sukunya. Undangan suku Naku tersebar luas ke berbagai arah, dan dari segala arah datanglah suku-suku yang sangat luar biasa. Ada suku Tutut yang bergerak cepat, bertopeng seperti pohon. Ada suku Gula yang berpostur pendek seperti anak-anak. Dan dari lembah tanpa matahari datanglah suku yang kepalanya seakan penuh dengan darah. Dan yang terhebat dari suku-suku itu ialah suku Hoda. Singkat cerita, mereka setuju bergabung dengan Dileh untuk mengalahkan para penculik Buddha. Esoknya, Dileh dan sekutunya melihat Evolet dan para tawanan dikurung di atas kapal para penculik yang berlayar menuju ke negerinya. Kepala suku Tutut berkata bahwa sungai itu seperti ular, bergerak di siang hari dan berhenti di waktu malam. Dan dia berkata ada cara tercepat untuk tiba di kepala ular dengan melintasi gurun, tetapi risikonya adalah tersesat dan akan mati. Dan tanpa pikir panjang, Dileh memutuskan untuk melintasi gurun itu. Perkataan kepala suku itu pun terbukti. Mereka tersesat berhari-hari, dan satu persatu di antara mereka mulai berjatuhan karena kelelahan dan kelaparan tanpa menemukan mata dari kepala ular tersebut. Di ambang keputusasaan, Dileh mendapatkan ilham untuk menemukan mata ular dengan menggunakan cahaya bintang sebagai penunjuk arah. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah tempat dengan peradaban yang sangat maju seperti Mesir kuno. Itu adalah gunung para dewa dan juga mata ular yang mereka tuju, yang mempunyai piramida yang sangat besar dengan dipenuhi oleh para budak dan panah, termasuk teman-teman dari Dileh dan dari suku-suku lainnya. Negeri itu diperintah oleh tokoh misterius Al-Maikti yang pada saat itu sedang tidak senang karena pembangunan piramida yang lambat. Kemudian ia menunjuk salah satu budak, kebetulan itu adalah salah satu teman Dileh, untuk dikorbankan. Di sisi lain, Warlord secara diam-diam membeli Evolet kepada salah satu petinggi untuk dimilikinya secara pribadi. Ternyata hal itu diketahui oleh si mata satu yang kemudian berniat untuk melaporkannya. Sementara itu, Dileh menyusup ke camp para budak, berniat untuk mengajak mereka memberontak dengan mengalahkan negeri para dewa itu. Di sana, dia bertemu dengan si buta, mantan pegawai Al-Maikti, yang menceritakan bahwa dulu ada 3 dewa yang kini tinggal 1, dan yang bisa mengalahkannya hanya yang mempunyai tanda seperti gugusan bintang yang ada di badannya. Yang sayangnya, Dileh tidak mempunyai tanda itu. Penjaga yang mengonangi Dileh menyusup, segera mengejarnya, tetapi kemudian berhasil dihadang oleh Tik-Tik yang berhasil mengalahkannya, walaupun pada akhirnya dia juga ikut terbunuh. Scene berpindah di mana Warlord memaksa Evolet untuk menerima cintanya.
Tetapi tak lama kemudian datanglah para pendeta beserta para penjaga yang menangkapnya karena membawa budak tanpa seizin Almighty. Para penjaga dan para pendeta terkejut karena ternyata Evolet lah yang memiliki tanda yang diramalkan bisa mengalahkan para dewa, yang otomatis membuat Almighty terkejut dan marah mendengar hal itu. Keesokan harinya, Dileh memimpin pemberontakan dengan cara menyusup di antara para budak dan mencoba melepaskan manak jantan yang paling besar untuk membuat kekacauan. Di sisi lain, Karen menghadapi segerombolan pasukan sendirian demi kelancaran rencana Dileh yang hal itu membuat dia terbunuh. Kematian Karen tak sia-sia karena Dileh dan kawan-kawan berhasil melawan para penjaga di antara kekacauan para manak yang terlepas dan berhasil menekan pasukan penjaga sampai ke depan tangga istana. Almighty yang mengetahui hal itu segera menyuruh penjaga membawa Evolet ke hadapan Dileh dan membuat kesepakatan dengan cara dia boleh membawa Evolet dan pergi dari negerinya itu. Dileh menerimanya, tetapi dengan syarat dia juga membawa pergi semua sukunya dan semua budak-budak dari bangsa lain. Almighty menolak karena semua budak-budak dari bangsa lain itu adalah miliknya. Tanpa pikir panjang, Dileh yang tak sepakat dengan keputusan itu langsung melempar tombaknya dan berhasil menembus tubuh Almighty dan berhasil membunuhnya. Orang-orang yang mengetahui ternyata Almighty hanyalah seseorang kakek tua biasa langsung memburu para pendeta Almighty sampai ke dalam istana. Di sisi lain, Warlord memanfaatkan kekacauan itu dengan cara membawa Evolet lari. Dileh yang mengetahui hal itu segera mengejarnya. Ketika Evolet berhasil melepaskan diri dari Warlord, dia berlari ke arah Dileh, tetapi dari belakang Warlord malah memanahnya dan itu membuat Evolet terbunuh. Dileh sangat marah dan membunuh Warlord seketika itu juga. Old Mother yang mengetahui hal itu mengorbankan dirinya dengan cara mentransferkan nafas terakhirnya beserta kekuatannya kepada Evolet. Dan Evolet pun kembali hidup. Dan Dileh dan kawan-kawan pun berhasil menewaskan Almighty beserta pasukannya, serta peradaban mereka pun hancur. Scene berpindah setelah mereka berhasil menghancurkan peradaban para dewa. Kepala suku Naku memberikan biji-bijian yang dulu dititipkan oleh ayahnya. Dileh mengucapkan terima kasih dan membawa biji-biji itu pulang bersamanya. Di akhir cerita, Dileh dan Evolet berhasil menanam biji-bijian itu dan membuat sukunya terbebas dari kelaparan. Tamat. Oke guys, itulah tadi cerita dari film 10.000 BC. Jadi, hikmah apa yang bisa kita ambil dari film ini ya guys? Apa ya guys ya? Mungkin tanamlah biji-bijian dan kalian akan terhindar dari kelaparan.